Halo, masih pembahasan tentang penipuan online dari beberapa DM rekan-rekan di platform media sosial saya yang lain, yang bukan YouTube. Kita mau bahas tentang love scam. Love scam itu apa sih? Awalnya memang mungkin seperti mempermainkan hati dan perasaan, tetapi nanti ujung-ujungnya iya duit lagi gitu, dan kita diperas, dan diperasnya itu dengan ancaman-ancaman. Berulang kali saya selalu sampaikan bahwa bijak dalam bermedia sosial itu sangat penting dan harus. Jadi kita harus tetap waspada dengan orang-orang yang hanya kita kenal, kita ketahui dari media sosial. Satu yang paling penting adalah jangan mudah percaya. Yang kedua, jangan pernah berikan nomor jaringan pribadimu, WhatsApp, Tele, dan sebagainya. Ya, karena itu sudah membuka satu pintu baru untuk mereka masuk dalam kehidupan kita. Mereka semakin sok-sok perhatian, mereka akan memberikan intensitas dalam komunikasi, dan itu yang akan membuat kalian semakin jatuh. Ini nggak laki-laki, nggak perempuan ya. Mereka sangat mudah dalam mempermainkan hati dan perasaan. Mereka membuat baper, tapi dipermainkan di situ. Lalu awal-awal mereka akan memberikan sejumlah uang. Bisa jadi itu. Kamu kesulitan apa sih? Apa yang aku bisa bantu buat kamu? Dia memberikan sejumlah uang. Tapi nanti lama-lama dia akan meminta kamu untuk memberikan sejumlah uang, atau ada juga yang kedua investasi. Kamu diminta memberikan sejumlah uang, kemudian kamu akan diberikan satu keuntungan. Mungkin 1, 2, 3 kali masih oke, setelah itu mulai tidak lancar. Nah, di situ kita mulai sadar, kalian mulai sadar. Ada satu cerita DM ke saya, dia tertipu sebesar 42 juta. Dan naasnya dia adalah seorang istri, jadi dia punya suami. Jadi awal dia hanya bermain-main, dia berpikir ya hanya sekedar pelipur lara begitu kata dia. Tapi akhirnya ancaman-ancaman dari penipu itu semakin merajalela, dan uang terus masuk. Satu diskusi dengan rekan saya di kepolisian, jangan enggan untuk melapor, tetap harus melapor di Polres terdekat dari tempat kalian stay. Setidaknya ada laporan, ada masukan, ada informasi kepada rekan-rekan kepolisian bahwa telah terjadi penipuan secara online oleh scammer itu di lokasi atau wilayah kewenangan mereka. Yang ketiga, tadi kan jangan pakai hati, jangan mudah percaya, kemudian jangan berikan jaringan pribadi, dan yang ketiga adalah jangan berikan hati. Hati itu apa? Mulai berpikir bahwa dia serius, mulai berpikir bahwa dia ini kayaknya beneran deh, sampai dia semua modus-modusnya itu kalian percaya, padahal itu semua hanya salah satu dari modus mereka. Kalau kalian ada yang mau kalian sharingkan, silahkan komen di kolom komentar ini. Nanti kalian bisa komentar di situ, nanti saya akan mencoba menanggapi dalam bentuk video YouTube yang lain dari komentar teman-teman, mungkin berdasar pengalaman atau pengalaman teman-teman kalian yang pernah kena penipuan online ini. Dan yang terakhir, yang keempat adalah percayalah, laki-laki kalau belum ketemu itu tidak benar-benar cinta. Laki-laki itu naturnya ketika mereka mencintai, dia akan effort, dia akan berikan segalanya, akan menemui kalian. Kalau mereka hanya memberikan janji-janji manis dan bahkan meminta transferan, please, itu mereka tidak cinta. Jangan mudah memberikan transferan kepada orang yang kita tidak kenal, kita hanya ketahui dari media sosial. Karena percayalah, dari semua korban penipuan yang akhirnya rugi secara materi atau uang, tidak ada yang bisa kembali, teman-teman. Tetap bijak dalam bermedia sosial. Ingat, smartphone kita ini itu jangan cuma phone-nya yang smart, tapi kita sebagai penggunanya harus smart juga. Teknologi diciptakan untuk memudahkan manusia. Jangan sampai kita blunder dan kita yang dikuasai oleh teknologi, jadi tergantung sekali dengan smartphone, yang akhirnya membuat kita salah dalam menggunakan media sosial. Dalam hal ini menggunakan teknologi di smartphone kita dalam bentuk platform media sosial itu tadi. Tetap bijak dalam bermedia sosial. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Tuhan memberkati.